Pada awalnya beliau sudah berdakwah lewat partai politik karena beliau juga dulu penggerak Masyumi, ya, penggerak Masyumi. Kemudian beliau pernah berdakwah dengan beliau kan sudah memiliki kepribadian, ya, kekukuhan untuk berdakwah. Dan di dalam berdakwah pada awalnya beliau sudah berdakwah lewat partai politik karena beliau juga dulu penggerak Masyumi, ya, penggerak Masyumi. Kemudian beliau pernah berdakwah dengan cara revolusi, ya, karena dia masuk dalam keanggotaan DITI. Nah, dua cara menyebarkan agama ini, artinya mengembangkan misi agama, dalam pandangan beliau ternyata semuanya gagal. Memperjuangkan agama lewat partai itu gagal. Perjuangkan agama lewat revolusi pada saat itu juga gagal. Ya, sehingga dengan kegagalan dua ini, beliau dapat ilham itu untuk mendirikan memperjuangkan agama melalui lembaga pendidikan. Ya. Nah, ketika beliau mendapatkan daripada ilham ini, beliau selalu mempertanya-tanyakan bahwa apa sebenarnya takbir dalam mimpinya itu. Ya. Apa sebenarnya takbir dalam mimpinya itu? Karena yang terkait pada saat itu adalah apa yang ada dalam mimpinya adalah sesuatu yang bukan dalam bentuk perintah bahwa kamu harus mendirikan pesantren, bukan. Ya. Bisalah kita katakan beliau pada saat itu dalam mimpinya diperlihatkan gambar. Tapi gambar itu beliau maknai, salah satu di antara maknanya bahwa dia harus mendirikan lembaga pendidikan. Ya, dan lembaga pendidikan yang didirikan itu dalam bentuk pesantren. Nah, itu. Ketika dia dapatkan daripada ilham itu lewat mimpinya itu, maka beliau mengadakan pencarian lokasi, di mana lokasi yang tepat sesuai daripada apa yang ada dalam mimpinya itu. Ya. Jadi beliau mendirikan pesantren bukan kemauan pribadinya. Ya. Beliau mendirikan pesantren itu karena melihat bahwa ini perintah. Jadi bukan kemauan dirinya, dia dapat lokasi, kemudian dia dirikan sebuah bangunan, kemudian bangunan itu tempat itu dijadikan sebagai lembaga pendidikan, bukan begitu. Dia mendirikan pesantren karena dia merasa ini adalah perintah. Ya, dia dapat perintah untuk lakukan itu. Ya. Kenapa kita bisa mengatakan sebenarnya beliau itu bukan mendirikan pesantren karena ada keinginannya mendirikan pesantren, tidak. Ya. Karena ketika beliau mendapatkan mimpinya, beliau pun juga belum bisa menemukan di mana pesantren itu didirikan. Ya. Di mana seharusnya pesantren ini didirikan. Ya. Kenapa? Karena tempat di mana seharusnya pesantren ini didirikan itu ada semuanya di dalam mimpinya itu. Ya, sering kita sampaikan itu ada namanya lampu petromak di atas Gunung Bilala.
Jadi dalam mimpinya dia lihat itu ada lampu petromak di atas Gunung Bilala. Ya. Kenapa dia maknai itu dalam sebuah lembaga pendidikan pesantren? Karena dia melihatnya bahwa itu adalah cahaya. Ya. Dengan adanya cahaya yang dia lihat, pendirian lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren dengan bentuk cahaya yang dia lihat, itu maknanya bahwa apa yang ada di dalam pesantren itu, apa yang digerakkan di dalam pesantren itu, dan apa yang diterapkan dalam pesantren itu adalah sesuatu yang berbentuk Al-Quran. Karena Al-Quran karenanya cahaya. Ya, disinilah letaknya awalnya. Dalam lampu petromak di atas Gunung Bilala, ini semuanya adalah makna. Ya, bahwa kalau mau mendirikan pesantren ini, lihat apa yang ada dalam sini. Lihat di sini. Ya. Beliaulah mampu membaca dari mentakbirkan mimpinya sehingga memaknai di mana pesantren ini akan didirikan. Beliau sendiri sudah mampu menafsirkan daripada mimpinya itu. Ya. Dan di dalam mimpinya itu tidak ada dijelaskan bahwa pesantren ini harus didirikan di 77, tidak ada. Ya. Dirikan sesuai daripada persyaratan-persyaratan dan pemberitahuan yang ada dalam lampu petromak itu. Ya. Karena lampu petromak itu kan gelap di bawah, terang ke samping. Ya. Gelap di bawah itu artinya bahwa pesantren ini akan didirikan di tempat di mana tempat itu sebenarnya gelap matanya melihat agama. Ya. Nah, di saat beliau melihat maknanya ke arah sana, maka dia mengadakan perjalanan. Ya, perjalanan mencari lokasi yang tepat sesuai yang diberitakan dalam lampu petromak itu. Ya. Sehingga beliau mengadakan dia pekerjaan, dia ke Kalimantan, dia ke NTB, dia ke Jawa, dia ke Sulawesi. Ya, bahkan sudah perputaran ke Sulawesi, di Sulawesi pun belum dia temukan. Ya, karena dia belum temukan di Sulawesi, terakhir Sulawesi, maka dia kembali lagi ke Jawa. Ya, di Jawa dicari lagi lokasi sesuai yang ada dalam keterangan lampu petromak itu. Ya, dan ternyata 10 tahun di Jawa itu tidak ditemukan. Ya, lokasi yang sesuai dalam lampu petromak itu. Maka tahun 74 itu, ya 74 itu, maka beliau dapat signal lagi bahwa segera harus didirikan ini pesantren. Ya. Beliau sudah ke Sulawesi, tapi di tahun 74 beliau melihat bahwa pesantren ini ternyata tempatnya ada di Indonesia Timur. Ya. Maka dia kembali lagi ke Sulawesi. Di Sulawesi dikelilingi semua Sulawesi. Ya. Seluruh Sulawesi dikelilingi dan ternyata hasilnya beliau tidak mendapatkan daripada lokasi yang tepat sesuai dalam bayangan lampu petromak. Ya, hingga pada akhirnya tahun 75 beliau datang lagi ke sini dan didapatilah bahwa ternyata lokasi sesuai yang ada dalam lampu petromak itu ada di Kampung 77. Ya, tempat tinggal beliau dulunya. Ya, karena beliau lahir kan bukan di sini, dia lahirnya di Salemeko. Ya, tempat tinggalnya beliau dengan orang tuanya di sini, dan disitulah beliau mendapatkan bahwa ternyata lampu petromak itu ya akan diletakkan di 77. Ya, nah 77 ini termasuk dalam kategori bone. Ya, jadi dilihat dalam kondisinya bahwa ya orang yang dulu di 77 ini, ya kebanyakan bahkan orang bone sekalipun, itu kebanyakan adalah orang yang dulunya tidak merelakan ada pesantren di sini pada saat itu. Karena kita bayangkan tahun 75 pesantren ini didirikan di 77 dan baru pondok ini bisa bergerak dengan bebas itu di tahun 93. Tahun 93 barulah ada kemungkinan untuk bisa mendirikan bangunan dalam pengembangan pondok pesantren. Sebelum tahun 93 itu begitu sulitnya terjadi hal yang demikian.
karena banyaknya intimidasi, banyaknya daripada kurang memahami daripada apa yang ada, keinginan yang ada dalam pendiri pondok ini, merasa tidak sepaham dan lain-lain, sehingga banyak tuduhan yang dilemparkan. Ada kalanya tuduhannya bahwa pondok ini almarhum adalah orang dari Islam Jamaah, orang dari Ahmadiyah, orang dari Syiah, orang dari mana. Artinya lemparan-lemparan itu dengan tujuan adalah ingin meruntuhkan keinginan beliau untuk mendirikan pesantren di sini. Ya. Sehingga tahun 75 berdirilah pesantren ini dengan diawali 7 santri ya, di kampung 77 tepat pada jam 7 pagi. Ya, itu adalah gong awal daripada pendirian pesantren ini, tahun 75. Di tahun 75 berdiri, tapi pondok ini baru bisa berkembang itu tahun 93. Jadi seluruh bangunan yang ada di sini itu diawali di tahun 93. Ya. Kalau bangunan-bangunan sebelumnya itu hanya bangunan-bangunan semi permanen. Karena kapan kita mendirikan bangunan permanen, paginya kita bangun, mungkin sorenya sudah dibongkar oleh aparat. Ya, pada saat itu. Sehingga yang terbangun adalah semua bangunan dalam bentuk semi permanen. Nah, kemudian